Pesan ini ditinggalkan oleh Bjorka setelah pihak Kominfo meminta agar tidak melakukan serangan cyber di Indonesia. Ya, sekedar informasi, Bjorka, hacker yang berhasil meretas 1,3 miliar data pengguna SIM card di Indonesia. Menariknya, pesan itu justru dikomentari kembali oleh Kominfo dengan mengatakan, tidak etis jika kalimat seperti itu dikeluarkan melalui ruang digital. Selain itu, pihak Kominfo juga menakut-nakuti si peretas dengan ancaman bahwa dia sudah melanggar hukum. Terlebih, pemerintah ingin kita menjaga data pribadi kita masing-masing. Yang padahal ya, sudah jelas kita semua harus melakukan pendaftaran menggunakan data tersebut dan detail pendaftarannya disimpan dalam database milik pemerintah. Saya mengira tanggapan yang akan diberikan akan sedikit lebih teoritis, atau mungkin tanggapan dengan menyampaikan hasil insiden respon yang sudah dilakukan. Tapi sepertinya anggapan saya yang terlalu tinggi ya. Tapi yang menjadi semakin menarik adalah kelihatannya pemerintah kita masih terbatas kosakatanya tentang penyebab terjadinya peretasan. Hal apa saja yang memotivasi aksi peretasan? Dan masalah apa saja sih yang memungkinkan terjadinya peretasan? Nah, dalam konteks ini, saya rasa aksi peretasan ini merupakan bentuk protes seseorang atau kelompok orang yang sudah jenuh ya terhadap kebijakan yang jauh dari klasifikasi baik. Masyarakat hanya diminta untuk bersabar dan manut dengan kebijakan yang ditetapkan, tanpa pernah tahu logika apa dan data apa saja yang digunakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga mengira langkah ini hanya sekedar testing dari para peretas untuk mengukur sejauh mana tingkat keamanan database pemerintah yang katanya dibangun menggunakan anggaran puluhan hingga ratusan juta. Terlebih, belakangan ini pemerintah juga sering memaksa masyarakat untuk menggunakan aplikasi A, aplikasi B ketika kita hendak mengakses sebuah layanan. Dari segi motivasi dan sumber ancaman, secara umum, ancaman terhadap sebuah sistem dapat bersumber dari 4 hal, yaitu natural environment atau kebiasaan, supply system atau sistem pasokan, man-made atau buatan manusia, dan socio-political atau kondisi sosiopolitik. Kebiasaan yang dimaksud di sini adalah kebiasaan si pemilik data. Kemudian sistem pasokan adalah aplikasi pihak ketiga yang kita gunakan. Kemudian buatan manusia adalah rangkaian program yang dibuat oleh manusia untuk melakukan sesuatu kepada sebuah sistem. Yang terakhir, kondisi sosiopolitik merupakan kondisi makro maupun mikro masyarakat yang dilihat oleh si peretas. Keempatnya bisa berdiri sendiri atau dapat berkorelasi satu dengan yang lain. Kelihatannya kasus peretasan ini erat kaitannya dengan kondisi sosiopolitik dan kebiasaan. Yang pertama, soal kebiasaan. Kita tahu ya, sejak COVID melanda, kita itu selalu memanfaatkan gawai atau device beserta perangkat lunaknya untuk mengakses setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Mulai dari aplikasi Peduli Lindungi sampai nanti aplikasi My Pertamina. Tujuannya tentu baik ya, untuk memudahkan pemerintah melakukan pelacakan aktivitas berpergian masyarakat yang tujuannya untuk menanggulangi masalah COVID. Kemudian untuk aplikasi My Pertamina, tujuannya untuk menganalisis tingkat kecenderungan masyarakat dalam melakukan pembelian bahan bakar. Hanya saja, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudahan itu bertolak belakang dengan keamanan. Ini sejalan dengan dalil dunia digital yang saya pelajari, yaitu kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Nyaman belum tentu aman, karena ada hal-hal struktural yang perlu dibenahi untuk mencapai tingkat keamanan tertentu. Ada kebijakan penggunaan yang perlu difilter secara ketat dan dievaluasi secara berkala penerapannya, agar sistem yang ada berjalan sebagaimana mestinya dan menghindari penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi. Dan yang kedua, soal sosiopolitik, saya merasa ini juga menjadi latar belakang aksi peretasan untuk kasus ini. Karena saya melihat tidak segala hal dapat diakses oleh masyarakat, khususnya dalam pembuatan kebijakan, seperti perencanaan dan pembahasannya.
Masyarakat itu hanya tahu pada tahap pengesahan dan pelaksanaan, tentunya beserta kekuatannya yang memaksa. Ketika masyarakat hendak menyampaikan aspirasi, selalu ada halangan. Entah itu dihadapkan dengan aparat kepolisian, kegiatan ulang tahun mungkin, atau mikrofonnya dimatikan. Lagi pula, tidak semua orang paham dengan mekanisme yang terjadi. Harus orang-orang yang mengerti seluk-beluk administratif dan teoritis yang bisa mengomentari hal tersebut. Itu pun kalau didengar ya. Maka dari itu, ada pihak-pihak yang mengambil jalan pintas dengan cara memaksa masuk ke dalam sistem. Ya, mungkin untuk saat ini, cara tersebutlah yang paling efektif untuk memperoleh data, sekaligus mendapat perhatian dari pemerintah. Terkait penanggulangan, pencegahan, dan antisipasi, kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik hukum. Karena saya melihat hukum itu hanya menghakimi sebuah tindakan yang sudah terjadi dengan catatan diketahui siapa pelakunya. Ditambah lagi, hukum itu kaku sehingga membatasi langkah seseorang atau sebuah institusi. Sementara dunia cyber dengan segala fasilitasnya berhasil membuat orang masuk tanpa mengetuk pintu, sekaligus membuatnya samar-samar atau anonymous. Dan dunia cyber bisa memudahkan orang untuk melompat dari satu jaringan ke jaringan yang lain tanpa terdeteksi. Kita juga tidak bisa secara konsisten mencuci tangan dan melempar batu kepada pihak lain atas kegagalan yang sudah terjadi. Sebaiknya, langkah evaluatif perlu diambil oleh seluruh pihak, terutama pemerintah yang sudah mencetuskan program satu data melalui aplikasi-aplikasinya. Infrastrukturnya perlu dilakukan testing secara statis maupun dinamis. Security Management Plan perlu dibuat dan senantiasa dievaluasi penerapannya. Pemerintah juga perlulah memeriksa kembali hak istimewa yang dimiliki oleh anggota-anggotanya, terutama yang memiliki akses ke dalam sistem. Karena bukan tidak mungkin ada satu kategori ancaman man-made yang berasal dari insider yang hendak memanfaatkan sumber daya besar yang tersedia di hadapannya. Untuk masyarakat, karena data yang bocor berisikan NIK dan nomor telepon, ada baiknya kita melakukan pengecekan secara berkala terhadap situs-situs yang memanfaatkan NIK. Seperti website KPU mungkin, website pajak, kemudian aplikasi Peduli Lindungi, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jangan-jangan NIK kita digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan diri sebagai anggota parpol, misalnya itu. Kemudian, untuk meminimalisir masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nomor telepon oleh pihak lain, kita harus menggunakan prinsip zero trust, yaitu harap untuk tidak sembarangan melakukan klik atau membuka link atau tautan yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan apapun, meskipun itu dari pihak yang kita kenali. Ganti juga seluruh password secara berkala kepada seluruh aplikasi yang menggunakan nomor telepon untuk melakukan pendaftaran. Jangan langsung percaya dengan iklan yang muncul di gawai Anda, karena itu merupakan salah satu bentuk hacking yang dinamakan social engineering. Metode ini akan menggunakan kebiasaan dan kecenderungan si korban agar mau membuka tautan yang mereka kirimkan. Ya, semoga langkah antisipasi atas kejadian kebocoran data ini sedikit memberi gambaran atas kebutaan langkah yang harus kita ambil. Dan juga semoga video sok tahu ini bisa sedikit membantu pemerintah lah untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat ketika ditanya soal kebocoran data.